Selamat datang di channel Kafa Hobi. Ayo ngaji, ben aji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk ke tema. Barusan opening untuk tes saja kekuatan mata. Suruh-suruh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah pamit apa? Hikmah di balik musibah. Saya tanya dulu. Kita akan berbicara musibah. Saya tanya dulu, apa beda musibah, cobaan, ujian, adab? Apa yang tahu? Ujian, cobaan, musibah, adab. Kenapa sama pilih musibah, tidak pilih ujian, tidak pilih cobaan? Gitu. Ini Amir Noksan. Saya tanya, Amir Noksan aja, bukan Amir Noksan. Istri sampean itu adab atau musibah? Pelanggaran sampean telepon setelah ini namanya. Ayo, rumah sampean yang bagus, gede, itu ujian, cobaan, musibah atau adab? Ujian. Ayo kalau pengen tes gini cara tesnya. Subhanallah, istri kamu itu musibah bagi saya. Saya urusan sampean. Nah ini perlu saya berdiri dulu sebelum saya sampai kepada ayat-ayat tentang musibah, tentang apa namanya ujian. Ada dalam Al-Quran itu kalimatnya kalau ujian itu bala, ibtilah, itu kalimat ujian. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mulk misalnya yang paling gampang kalian ingat, saya ambil ayat-ayat yang paling gampang ingat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa. Nah, itu dari situ untuk menguji, begitu ya. Ahsanu amala. Atau ayat yang lain, walana beluannakum bisyai'in minal khauf, itu ujian. Begitu ya. Itu ayat-ayat ujian. Terus ada lagi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Begitu. Itu cobaan. Terus musibah. Ada lagi ma asaba min musibatin. Begitu. Ada ayat-ayatnya begitu. Memang ada bedanya kalau kita berbicara ujian, itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu ujian. Dan itu diberikan untuk orang-orang yang beriman. Gitu ya. Dalam Al-Qur'an bunyinya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak. Apakah kemudian sudah beriman dibiarkan saja? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sudah ngomong iman kemudian dibiarkan saja? Tidak. Harus ada ujiannya. Tapi bukan ada, tapi ujian. Ada ujiannya. Begitu, ada ujiannya, begitu. Nah, ujian itu sifatnya baik, ada sifatnya buruk. Begitu. Makanya kalau ngomong ke istri kamu ujian bagi saya masih bisa diterima. Nah, jangan sekali-kali ngomong kamu musibah bagi saya, selesai. Begitu. Musibah. Itu kalau ujian itu dari kata bala. Bala tingkatan sedang. Di atasnya lagi agak tinggi ibtilah. Di atasnya agak keras dikit. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf ziyadatul makna. Kalau nambah huruf berarti nambah makna. Kata dasarnya bala ditambahi kata alif ba tadi itu jadi penambahan makna. Maka agak kenceng lagi. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim ujiannya lebih kenceng lagi, ujiannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga ujian. Setiap nabi punya ujian-ujian, termasuk kita juga diuji. Begitu, kita diuji. Kenapa penting adanya ujian itu? Nah, karena penting nanti kita bahas. Selanjutnya sementara definisinya harus paham dulu. Nah, ujian itu sifatnya ada yang baik, ada yang kurang baik. Begitu. Sedangkan musibah dalam Al-Quran itu semuanya rata-rata isinya adalah sesuatu yang tidak kita cintai, sesuatu yang tidak kita sukai. Itu namanya musibah rata-rata. Makanya yang tidak kita sukai itu bentuknya musibah sudah. Tidak ada yang bagus. Rata-rata yang tidak kita sukai itu sifatnya musibah. Dan dua-duanya ini masih untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang muslim. Begitu. Hampir sama dengan ujian. Makanya ujian dengan musibah memang
bahasa tidak jauh beda lah, tidak jauh beda dalam kehidupan. Cuman bedanya tadi kalau ujian ada baiknya begitu. Rumah yang baik, istri yang baik itu, istri yang cantik ujian apa enggak? Ujian Pak, istri yang cantik itu Pak, jilid tangga ya. Oh ini ujian, begitu. Ujian itu sesuai dengan levelnya tinggi atau levelnya bawah, begitu. Levelnya berat atau enggak. Kalau misalkan ya saya dan sampean, alhamdulillah kalau levelnya ya rendah-rendah lah ujiannya. Kalau di ujian rendah-rendah enak, paling ya rata-rata nyesek gitu. Itu nyesek, tapi bahaya juga kan. Itu serius ini. Ujian itu kalau kita tidak bersandar kepada Allah, maka fungsi daripada ujian kemudian musibah mengarahkan kita kepada keimanan yang tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu fungsinya. Kalau tidak, bahaya Pak. Hari ini Indonesia, hari ini saya ngomong negara saya sendiri, kasus coronavirus itu tiap hari bertambah. Ekonomi juga hari ini agak runtuh, berkurang, nurun drastis di negara kita ya, nurun drastis. Pabrik, perusahaan, PHK besar-besaran, nyari kerja susah sekali di Indonesia. Hari ini ya, saya merasakan itu, karena saya punya beberapa punya beberapa usaha dan semuanya macet. Masya Allah. Ini serius ini Pak. Ujian. Saya senyum saja. Senyum saja ujian. Tapi yang luar biasa, tidak saya temukan di Indonesia itu sibuk gantung diri, Pak. Serius kan? Malah modal. Wah iya, tangga gowes rame-ramean, kenceng-kencengan. Serius ini. Sepeda itu mahal-mahal Pak, di atas 5 juta semuanya itu. Saya tuh hafal itu mulai dari kosmos kelas apa itu hafal saya. Sebelumnya kan saya pecinta itu kan, kok tiba-tiba langsung booming Mas. Malah saya nanti dikira tiru-tiru ya, dikira berbulan enggak. Sebelumnya saya pecinta sepeda motor klasik itu, yang custom tahu kan? Wah itu sudah, belum selesai sekarang ganti. Saya itu heran begitu, Indonesia Covid itu sekarang 50.000 ya kan kurang lebih 60.000 itu loh. Jadi kayak hitungan angka tok hari ini sudah. Enggak, sudah. Tapi hidupnya ya jalan saja. Lu serius ini? Tak lihat kayaknya macet ya aman-aman saja begitu loh. Macet dalam arti ya enggak tiba-tiba full itu kan enggak tiba-tiba. Yo, adem-adem ayem begitu macetnya itu. Mall-mall juga masih rame begitu. Bahkan kalau mall ditutup itu demo besar-besaran. Serius ini. Saya kalau baca berita kadang senyum-senyum. Katanya itu PHK massal, curhatannya di media sosial itu macam-macam. Sekali mall dibuka, belum langsung full, Pak. Kan masih aja kan. Itu lomba-lomba balap-balapan. Itu kan luar biasa kan. Coba sampean ke Korea, bukan sampean ke Korea. Coba lihat kondisi di Korea. Ini negara terbesar, apanya secara ekonominya lah ya, kuat begitu kan. Jepang, Korea, Amerika begitu. Yang ekonominya kuat. Begitu. Kena masalah dikit itu gantung diri Pak pilihannya. Lu serius tuh. Karena apa? Karena kita sudah memang bukan diuji kalau sudah mereka itu ujian itu milik kita dan kita alhamdulillah punya sandaran. Maka hikmah dari adanya ujian dan musibah itu mengarahkan kita kepada keimanan yang bertambah harusnya. Keimanan yang bertambah. Gitu. Itu ujian dan itu ujian musibah. Terus yang terakhir adab. Saya tidak bicara adab sebenarnya. Karena adab itu bagi yang muslim itu baru kita bicara adab dan di akhirat kelak. Ada memang ujiannya di Al-Quran. Di Al-Quran dalam surat Al-Anfal itu, wa maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Makanya saya katakan adab itu sudah selesai pembahasan adab. Selesainya kapan? Semenjak Nabi ada itu sudah selesai membicarakan adab. Mungkin iya adab tapi berpotensi saja, tidak sampai beneran adab. Karena adab itu harusnya mematikan semuanya dan itu tidak akan terjadi. Karena adab itu kalau sudah ada datang Nabi sudah ada. Karena dalam Al-Quran punya wa maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Dan aku tidak akan dan tidak akan karena Allah li'adzibahum, Allah tidak akan mengadab, memberikan adab
Wa anta fihim, anta di sini adalah kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ada. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan mengadab kaum ketika kaum itu sudah yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di hari ini kan masih ada pengajian, punya tahlilan. Jadi saya katakan tidak berbicara adab sudah. Jadi potensi hari ini ya potensinya masih di kawasan ujian, musibah. Iya, mungkin adab ya, sekali dua kali ya. Untuk memberikan kita rasa keimanan yang bertambah kepada Allah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh menyebut Covid ini sebagai salah satu daripada adab yang ingin diberikan kepada kita semuanya, begitu ya, untuk semuanya, baik non muslim maupun yang muslim. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tahu bahwa ada pengatur kehidupan ini, begitu. Begitu. Ada yang mengatur kehidupan ini. Cina hampir mengeluarkan uang yang namanya uang elektronik, Pak. Hari ini Cina sudah hampir tidak menggunakan uang kertas. Hari ini sampai masih menggunakan uang kertas itu kan? Akhirnya ikut krus sampai masih kan? Kalau krusnya sekarang krus berapa? Krus berapa? Hafal sampai. 12 langsung hafal. Makanya agak cerah aja sampean. Dosa enggak kayak gitu tuh. Ayo, dosa apa enggak sama mau nangis apa senyum-senyum di atas penderitaan ya? Tanya ustaznya nanti, oh aku jawab, saya enggak bisa jawab. Iya. Enggak, makanya Cina itu mengatasi itu hari ini, Pak. Mengatasi itu. Karena apa? Naik terus kan. Naik turun enggak jelas kan. Hari ini sampai 12 sewenangnya bacaan enggak karu-karuan bukan. 12. Kalau kirim sudah pol-polan ini zaman kirimnya ke Indonesia ini. Nanti kalau kita lagi sudah mau turun lagi ya bingung. Cina itu sudah mau mengeluarkan itu, sudah mau mengeluarkan duit elektronik, jadi tidak akan terpengaruh semua negara dari Cina itu, begitu. Biar tidak ikut diatur sama Amerika. Hari ini kenapa di sini krusnya naik? Karena ikut Amerika. Amerika dolar naik, sini naik. Begitu. Makanya sampai kena COVID tambah seneng kan sampai kan. Ayo beberapa bulan yang lalu Maret sama Februari. Woi, itu seneng-senengnya sampean berapa terus waktu itu? Oh kan apa kan? Sallallahu Akbar. Tapi sepi ya sama. Tapi sepi. Makanya masjid ramai waktu itu ya. Allah alam bisawab. Nah, itu Cina itu mau melakukan itu, Pak. Mengeluarkan duit yang tidak tergantung oleh negara manapun. Biar tidak goyah. Ternyata Allah memberikan apa? Penyakit datang dari sana, dari Wuhan sana. Amerika, negara yang mau menyatakan kekuasaannya hari ini, detik ini tertinggi di dunia kasus politik. Pengen Allah menunjukkan kehidupan ini, ada mengatur kehidupan ini, Pak. Ada mengatur. Saya kata di bisa mengambil contoh begini, Pak. Kenapa kita harus ada ujian? Kenapa harus ada musibah? Seolah-olah kita itu dikocok. Ini mohon maaf ya bahasa saya, digoyang begini oleh Allah, digoyang. Dikocok begini, Pak. Penting ini, Pak. Kenapa dikocok ini? Agar Anda tidak wahan hubud dunia, cinta terhadap dunia, takut mati. Makanya oleh Allah itu digoyang begini, dikocok begini, Pak. Kita biar kita apa? Tidak terlalu hubud dunia dan apa? Takut mati. Itu wahan penyakitnya, Pak. Wahan. Ini siapa aminnya Noksan? Istrinya cantik. Masya Allah. Tanya ya, itu tidak sudah. Ditukarkan Bang mau enggak? Loh, enggak mau, Pak. Memang kalau sudah cinta itu, Pak, enggak bisa lepas. Kan ngomong misalkan, masa itu istrimu misalkan, masa itu calonmu tinggi hitam begitu. Wah, manis itu. Ada pembelaannya, gitu loh. Pembelaannya itu pasti ada. Loh, manis itu. Masa itu istrimu tinggi hitam begitu. Loh, itu bibit unggul. Ada kalau cinta itu begitu. Itu ke wanita. Bagaimana kalau ke dunia, Pak? Waduh, kerasan sampean. Saya belum ngomong dunia loh ya. Saya ngomong Korea, jadi kita sudah kerasan di sini kan. Wah, ya bisa berapa tahun kita di sini. Itu belum ngomong dunia secara utuh loh ya. Baru dikasih pekerjaan di Korea, gajinya 5 kali lipat dari gaji ASN di Indonesia.
kan ya? Itu aja udah kerasa. Gimana kalau sampai hidupnya sekarang di Indonesia namanya sultan-sultanan kan? Wah, ya. Kalau hidup sampai kayak sultan, Pak, waduh. Jelas itu. Ada orang-orang luar negeri itu sekarang sibuk, Pak. Sibuk mencari obat yang membuat kita sehat terus. Karena apa? Takut mati. Penyakit itu datang. Wah, takut mati. Dia punya. Silakan tanya siapa namanya kalau bisa punya kesempatan ya. Ada yang buat FB, ada yang buat Google. Itu sekarang banyak mengalokasikan duitnya investasi ke perusahaan-perusahaan medis. Kenapa? Karena dia pengen memproduksi besar-besaran kalau bisa suatu obat yang membuat kita terus awet muda, terus sehat terus begitu dan tidak mati. Semacam apa namanya? Vaksin atau apalah bahasanya. Begitu. Ini langsung. Iya. Kenapa gitu, Pak? Mati udah. Oh, udah. Ya. Jadi kembali lagi ya. Itu hari ini sibuk apa namanya? Membuat vaksin-vaksin yang seperti itu, Pak. Karena penyakitnya memang wahani. Maka jadi muslim itu memang sengaja oleh Allah kita itu diputar, diuji. Kalau bahasa saya digoyang gitu, Pak. Digoyang, Pak. Biar terus sampean tahu, sampean sebelum kesini bagaimana kehidupan sampean? Weh, tenang tak? Sultan tenang tak? Sudah berapa tahun? Siap tak? Tak belikan tiket balik. Hari ini sampean dibuat sultan toh? Iya, bos saya. Sampean ini bos-bos semuanya. Kancang-kancang sampean kalau manggil bos gimana? Padahal biar gak kenal belas ya. Belas. Dia mau joinan rokok aja masih ya satu batang itu diputer gantian. Nah ini gaya saya bos, tak jemput bos di bandara. Gitu kan? Kalau sampean cuti kan, nggak minta sudah dijemput di bandara kan? Itu hidup itu dibuat memang oleh Allah dihidupkan, Pak. Ada digoyang begini, Pak. Ini oleh Allah. Biar apa? Biar kita tidak waham. Ada kalanya hidup kita enak, ada kalanya hidup susah. Sampean kalau enak terus, waduh berat hidup sampean. Serius bahaya itu. Ada perlu goyangan dikit. Jadi kalau sampean hari ini yang seminggunya masuk 3 kali, berarti sekarang lagi juga digoyang dikit oleh Allah. Begitu loh. Masuk mau terus sama yang lain kan? Masuk sampean masuk dari Senin sampai Sabtu kerja terus. Gajinya plus. Waduh, itu minggu sih ketambahan arba'id. Allah ya. Tidak seru hidup sampean. Justru sampean itu ketika digoyang oleh Allah begini, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, itu seru, Pak. Ada ceritanya. Kalau saya dengerin sampean ceritaku enak terus tidak asik. Makanya saya lebih senang dengerin cerita. Rata-rata teman-teman kalau senang, ya Allah kemarin saya itu gaji sekian, punya usaha ini hancur, punya ini hancur. Sekarang usaha lagi. Itu seru, Pak. Ada ceritanya. Nah kayak contoh sampean hari ini ke Korea. Contoh ke Korea sampean masuk ke Korea nih. Saya belum masuk ke ayat loh ya ini ya. Belum tak baca ayatnya tadi sudah. Jadi sampean masuk ke Korea, itu kan banyak goyangannya begini kan. Ujiannya banyak kan. Coba sampean ceritanya yang mana? Pasti ya Allah dulu saya itu LPK itu utang tetangga ini, harus ini puasa ini kan itu yang diceritakan. Bukan tiba-tiba saya lulus dengan ini begini. Kan enggak, paling orang-orang yang diceritakan ya yang begini, yang susahnya tiba-tiba saya dulu pertama ke Korea itu di perusahaan kapal yang seperti ini, Pak, sajamnya dipukuli. Itu kan yang selanjutnya diceritakan kan. Nah, memang itu manisnya begitu. Nah, hari ini duduk di sini ini bagian juga cerita begitu. Memang oleh Allah dibuat begitu, Pak. Jadi kalau setelah ini ada kubangan dikit, ada goyangan dikit, tiba-tiba lemburannya tidak ada, ya anggaplah sedang dikocok dikit oleh Allah. Terus tiba-tiba masuknya cuma sampai jam 5, dikocok mana yang ya Allah, begitu loh. Terus hari ini kalau dikocok tiba-tiba seminggu masuknya cuma 2 kali, wah itu berarti kocokannya agak kencang. Begitu loh. Gitu saya.
Kalau hari ini sampean masih punya rezeki, ayo paling buruk sekarang sampean gajinya berapa kalau yang paling buruk sekarang? Basic. Enggak ada gaji. Nggak kerja lah ibu. Enggak yang kerja loh, yang kerja. Hah? 14. Tenang ada yang 14 tak? Iya, 14. 14 atau 17? 200. Hah? Kemarin 200. Beda yang antara nggak mau kerja sama memang males kan beda. Sesepi-sepinya kan masih punya duit toh. Berapa paling buruk itu berapa? 200 tiap hari. 800 ya. Itu seminggu 2 kali. Woi itu enak kan seminggu 2 kali 800. Kalau di krus berapa duit itu? 10 juta. Hah? 10 juta. Waduh ya 2 ASN lewat itu Mas. Pak bisa Mas. Itu gajinya Pak RT lewat itu Mas ya. Oh malah. Pak Camat itu lewat itu Mas ya. Dulu enak sama itu seminggu masuk cuma 2 kali. Sekali itu Mas gajinya 800 buat. Lembur. Wah itu Pak Camat lembur kan bolak-balik itu Pak. Tunjangan dari mana pun itu. Itu memang hidup itu begitu Pak. Oh berarti kalau bentar lagi, tak kasih tahu ini ya, Agustus ini bakal naik lagi nih. Nah sekarang sudah 12 kan? Kemarin paling buruk berapa coba? Kurus paling buruk sampai 11,2. Sekarang berapa? 12. Berarti hari ini Allah sedang tidak ngocok banget kangen. Ngocok yang lain gitu. Digoyangnya bukan sampean hari ini. Gitu loh, melihat kehidupan itu enteng. Kalau orang beriman tuh ujian dia. Begitu. Ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Gitu. Yang tidak enak misalkan pas belum gajian telepon aja istri, telepon aja bolak-balik ya. Salah satunya kamu itu ujian. Sekali-kali begitu kan. Sekali kamu ujian gitu. Allah alam bisawab, Allah. Memang begitu. Ujian, musibah mengarahkan kita kepada rasa dekat dengan Allah dan juga menambah rasa takut. Bedanya apa bedanya takut terhadap manusia dengan takut terhadap Allah? Kalian tahu apa bedanya takut kepada manusia dan takut kepada Allah? Kalau takut kepada manusia membuat kita jauh. Kalau takut kepada Allah membuat kita semakin dekat. Makanya sampean teman-teman pas lagi Covid, pas lagi ini doanya kenceng, nggak tahu sama doa teman atau enggak, sholatnya iya begitu. Termasuk sampean takut kepada Allah itu juga nambah kedekatan kepada Allah, tapi takut dengan sesama membuat kita saling jauh. Nah itu bedanya kalau kita jatuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, saya bacakan ayatnya. Itu ujian tadi, ujiannya seperti itu. Dalam hidup itu ada ujian seperti itu, naik turun itu memang seru gitu Pak. Roller coaster kehidupan begitu Pak. Kalau justru sampean kalau saya lihat yang di Indonesia lagi sultan-sultan biasa banget. Serius biasa banget. Enggak ada yang seru-serunya gitu. Kalau sampai ini serunya banyak, Pak. Koyo isorone suwe gitu kan. Tiba-tiba nanjak gitu kan. Sekarang harus jadi bos kan. Nanti kalau balik ke Indonesia turun sudah enggak jadi bos. Kasih tinggal ngomong, saya sudah pernah jadi bos. Gitu loh. Jadi kalau sampai balik ke Indonesia, teman-teman sudah enggak manggil bos sampean karena sudah enggak ada wis tahu. Gitu. Sudah tinggal ngomong begitu sekali-kali itu begitu. Nah hidup itu naik turun Pak, dulu sampai susah hidupnya kan, rata-rata semuanya lah itu susah. Kemudian sampai di sini, kemudian Allah angkat derajatnya, mudahkan segala aktivitasnya, itu Allah lagi sayang. Kan itu begitulah, Allah lagi ingin muji, begitu aja. Dan itu naik turun, biasa saja. Itu justru roller coaster kehidupan. Terus kembali pada musibah. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid juz 27 akhir dari surat juz 27 bunyinya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Musibah itu semua sudah ada catatannya Pak. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di bumi semuanya itu sudah ada catatannya Pak. Bahkan yang terjadi dalam hidup kita itu ada catatannya. Ada catatannya. Sampai hari ini lemburannya kurang, catatannya Allah Subhanahu. Koyane rezeki ini tak kurangi. Bentuknya apa? Nah itu Allah tidak ngomong. Masa Allah nyatet lemburmu libur, itu kan tidak. Ya dicatat sampai rezekinya berkurang hari ini. Rezekinya bertambah. Enak tuh sampai ini lagi Covid, lagi rame-ramenya Covid, rezekinya sampai tambah, gitu kan? Lagi rame-ramenya penyakit, justru sampean itu seneng dewe. Allah alam bisa wabes. Jangan tanya fikihnya yang saya tidak mau tanya itu ya.
Ustaz, bagaimana hukumnya senang dengan kursi yang lagi naik? Terus saya tidak mau jawab. Wah, sudah tak kasih wanti-wanti dulu ya. Ma asaba bi musibati fil ardi illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah, Pak. Mudah, Pak. Amin, saya sudah sampaikan tadi, Amerika yang didaya dibuat oleh Allah seperti itu. Cina yang hari ini merajai perdagangan dibuat seperti itu. Sumber penyakit datangnya dari Cina. Hari ini negara yang paling tinggi tingkat penyakitnya terkena virus corona ini di Amerika. Allah bisa itu. Indonesia, negara saya ini, saya tidak menjelek-jelekan, saya ngomong apa adanya. Dulu pas kita lagi seru-serunya lawan COVID di sini ya, pertama-tama di Indonesia kan, oh Indonesia aman Pak, karena jamunya banyak. Gitu kan. Kan begitu kan. Tiba-tiba hari ini Allah dibuat pelan-pelan naik loh. Allah itu mudah Pak, buat seperti itu. Sampai yang dulu bukan siapa-siapa, hari ini luar biasa Pak. Bisa duduk di ruangan ini. Bisa jadi, siapa jadi apa tadi? Jadi apa nanti? Pengurus bendara masjid. Wah, saya pastikan karena seumur ini sejarah dalam hidup sampean. Menjadi bendara masjid ya kan? Pernah sampai jadi bendara masjid Indonesia. Beda kelas dan uangnya banyak. Tidak potongan kan? Yang potongan bendara masjid ya kayak lemu-lemu soalnya. Kayak gini pantas potongan begitu. Alam kayak ini tanya ini apa cita-cita saya ke Korea, saya mau jadi amir, tidak ada Pak. Cita-cita saya ke Korea mau ngurusin masjid, tidak ada. Saya pengen sukses, rata-rata kan begitu. Tapi oleh Allah dimuat mudah Pak. Dicuci sampai 1 tahun Pak oleh Allah Pak. Digosok bersih 2 tahun, ya kan? Sampai berapa tahun ngantri menuju sampai Korea? Setahun ya, alhamdulillah. Ada yang 2 tahun. Wah berarti itu rotok kotor teman berarti. Saya bisa sampai 2 tahun itu, telung tahun itu berarti ya rotok pakai rinso itu Pak. Oke baik, sama Pak. Saya setahun dulu sampai sini. Sampai berapa? Tahun. Rotok berarti saya. Rotok. Sampai berapa? 2 tahun ya. Berarti agak perlu pakai paiklim gitu kalau sampai 3 tahun itu. Tapi sampai di sini oleh Allah kan ketemunya masjid Pak. Makanya sampai memang sengaja disiapkan oleh Allah begitu Pak. Di sini itu rata-rata ketemunya di masjid Pak. Nyari kerjaan di sini, ngumpulnya di masjid. Aktivitas di masjid, dicuci dulu oleh Allah. Dicuci dulu oleh Allah sehingga sampai di sini ketemunya masjid orang-orang soleh. Gelas yang bersih, tidak bisa dikasih air yang